Hi guys, how are you today? Nice to meet you again. And on this good occasion, we are going to learn about active and passive voice. But beforehand, I'm going to ask you whether you know or not about active and passive voice. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, adik-adikku mahasiswa, adik-adikku pelajar. Jadi kali ini kita akan belajar kalimat aktif dan pasif voice. Kita bahasa Inggrisnya active and passive voice. Tapi sebelumnya kita akan mendefinisikan dulu apa itu makna kalimat aktif, apa juga makna kalimat pasif. Jadi dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif itu kalimat yang kata kerjanya mendapat awalan me. Sedangkan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia itu kata kerjanya mendapat awalan di atau ter. Jadi mudah sekali merubah kalimat aktif menjadi pasif dalam bahasa Indonesia, cukup merubah kata kerjanya. Aktif kata kerjanya mendapat awalan me, sedangkan pasif kata kerjanya mendapat awalan di atau ter. Adik-adikku mahasiswa, adik-adikku pelajar, untuk bahasa Inggris tidak segampang itu, agak rumit sedikit, ya, dibanding dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ada rumus, ada cara merubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Rumusnya apa, adik-adikku? Dalam bahasa Inggris, rumus kalimat pasif itu to be plus verb 3. Nah, seperti adik-adikku lihat di layar monitor kita, ya. To be plus verb 3. Inilah rumus general dari kalimat pasif dalam bahasa Inggris. To be itu ada berapa macam? To be itu, adik-adikku, ya, ada 8 macam. Ada 8 macam, ya. Apa-apa 8 itu, adik-adikku? 8 itu adalah is, am, are, was, were, be, been, being. Okay? Is, am, are, was, were, be, been, being. Inilah yang namanya to be. Nah, kalimat aktif, kalimat pasif dalam bahasa Inggris, inilah rumusnya. Verb 3 diawali oleh to be. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, to be yang mana yang kita pakai? Jadi tidak sembarangan, tidak semau gue. Saya senang to be are, pakai to be are. Saya senang to be be, to be be, dan seterusnya. Jadi tidak sembarangan, ada aturannya. Nah, aturan inilah yang akan kita pelajari dalam kesempatan yang baik ini. Bagaimana, adik-adikku, peraturannya? Kita lihat slide selanjutnya. Nah, inilah adik-adikku, ya, aturan kalimat pasif dalam bahasa Inggris. Apa aturannya? Adik-adikku lihat tabel di bawah ini. Tabel di slide di monitor ini, ya. Yang hitam ini judulnya, jadi kolom pertama auxiliary verb, yang kolom kedua ini to be-nya, yang ketiga contoh kalimat. Jadi kalau auxiliary verb-nya, kalau dalam kalimatnya ada auxiliary can, could, will, would, shall, should, may, might. Saya ulang lagi, ya. Kalau kalimat statementnya atau kalimat beritanya terdapat auxiliary verb yang seperti yang di tabel ini, ya, can, could, will, would, shall, should, may, might, maka sebelum kita meletakkan kata kerja verb 3 seperti yang rumus tadi, ya. Nah, ini rumusnya to be, ini rumus kalimat pasif to be plus verb 3. To be-nya ada 8. Nah, aturan pemakaiannya, ya, to be yang mana kita pakai, kita lihat slide ini. Nah, jadi apabila ada can, maka
to be-nya be. Begitu juga kalau ada could, will, would, shall, should, may, might, to be-nya be, baru diikuti oleh verb 3. Untuk jelasnya adik-adikku kita lihat contoh examples dalam kolom 3 ini ya. Dalam kolom 3 ini contoh. Kalimat A ini maksudnya aktif ya. Kalimat aktifnya he will do the homework. Dia akan mengerjakan PR itu. Kalimat aktifnya subjeknya he ya. Kata kemudian diikuti oleh auxiliary verb will, kemudian diikuti oleh do kata kerja bab 1, kemudian objeknya homework. Nah, merubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif ya. Di samping rumus to be yang kita jelaskan tadi, adik-adik harus juga merubah apa? Subjek dalam kalimat aktif ya kita jadikan objek. Kita lihat di sini kan, subjeknya he dijadikan objek dalam kalimat pasif menjadi him. Kemudian objek dalam kalimat aktif kita jadikan subjek dalam kalimat pasif. Dalam hal ini the homework. Nah, jadi perubahannya bagaimana? Perubahannya the homework, kemudian will-nya tetap kita pakai. Kemudian seperti yang saya jelaskan di atas tadi ya, rumus kalimat pasif itu adalah to be plus verb 3. To be plus verb 3. To be-nya ada 8. Nah, kembali ke kalimat ini ya. Jadi perubahannya menjadi the homework ya. The ini ya salah ya. He will do the homework. Berubah jadi apa? The homework, will auxiliary-nya tetap dipakai, kemudian do bab satunya dirubah menjadi bab 3. To be yang mana dipakai? Sesuai dengan penjelasan saya tadi, rumus kalimat pasif bab 3 diawali oleh to be. To be yang dipakai dalam kalimat ini yaitu be. Kenapa be? Karena dia ada auxiliary will, seperti yang kolom nomor 1 ini ya. Jadi kalau ada auxiliary can sampai might ini, maka gunakan to be be baru diikuti oleh verb 3. Maka jadilah kalimat pasifnya the homework will be done by him. Dia akan mengerjakan PR itu berubah menjadi PR itu akan dikerjakan olehnya atau oleh dia ya. Jadi kalimat aktifnya mendapat awalan pasifnya mendapat awalan di. Mengerjakan, dikerjakan. Contoh yang nomor 2 adik-adikku. Yang nomor 2 kita teliti dulu apa subjeknya they. Kemudian objeknya apa? Objeknya the patient ya. The patient. Nah, di sini ada nggak auxiliary? Ada. Dalam kalimat aktifnya ada auxiliary. Auxiliary apa? May. Jadi kalau ada auxiliary may-nya tetap dipakai. Kemudian verb satunya visit berubah jadi verb 3. Verb 3 dalam kalimat pasif rumusnya seperti di atas tadi selalu diawali oleh to be. To be apa yang dipakai sini? Karena dia ada kata may ya, berarti to be-nya be. Nah, yang ini deh. Ya, ini ada adikku ya. May diikuti oleh to be ya. Jadi be baru verb 1 visitnya dirubah menjadi verb 3. Jadi yang membuat kalimat pasif itu sebenarnya ini be visited. Nah ya, pada adikku lihat kursornya ya. Inilah sebenarnya kunci kalimat pasifnya, be visited. Visit mengunjungi, be visited dikunjungi ya. Inilah kuncinya, be visited. To be diikuti oleh verb 3. To be nya apa? To be-nya be. Kenapa be? Karena sebelum be ada kata may. Yang kembali yang nomor 1 tadi, do dijadikan pasif, ini kuncinya be done. Do jadi be done ya. Be done. Kata kerja bentuk 3 diawali oleh to be. Kenapa be? Sama seperti ini, karena ada will ya. Jadi kalau ada can, ada could, will, would sampai might ini dia menggunakan to be.
Bagaimana auxiliary verb selanjutnya kita lihat slide selanjutnya tadi ya. Nah, jadi di sini might di sini juga cuma be ya. Nah, karena di sini tadi di sini might diikuti oleh be. Slide selanjutnya ya. Kita lihat ya. Nah, bagaimana kalau auxiliary verbnya have, has, had? Kalau auxiliary verbnya have, has, had, maka dia diikuti oleh to be, been dalam kalimat pasifnya. Baru diikuti oleh verb 3. Tuh ya. Kemudian kalau auxiliary verbnya is, am, are, was, were, kalimat pasifnya menggunakan to be, being. Nah, untuk jelasnya kita contohkan. Yang been ini ya, yang have, has, had ini menggunakan been. Contohnya kalimat aktifnya he has done the homework. Dia telah mengerjakan PR itu. Sama dengan yang nomor 1 tadi. Ya, hanya yang nomor 1 tadi menggunakan will. Yang nomor 3 ini, yang nomor selanjutnya ini ya, dia menggunakan has. Jadi kalimat aktifnya saya ulangi, he has done the homework. Pasifnya bagaimana? Homeworknya kita letakkan di awal. Kemudian verb 3-nya kebetulan yang A ini verb 3 juga ya, aktifnya verb 3 juga. Dirubah menjadi kalimat pasif, tetap menjadi verb 3. Ingat rumus kalimat pasif? Rumus kalimat pasif adalah verb 3 diawali oleh to be. To be apa yang dipakai dalam kalimat ini? Yaitu to be, been. Kenapa to be, been? Bukan be, bukan been ya. Bukan be, bukan being. Kenapa harus been? Karena dia diawali oleh kata has. Kata has, have dan has selalu diikuti oleh to be, been untuk kalimat pasifnya. Itu ya. Nah, bagaimana kalau auxiliary verbnya is, am, are, was, were ya? Maka kalimat pasifnya menggunakan to be, being. Kalau tadi been, ini being. Contohnya, kalimat aktifnya berbunyi he is doing the homework. Dia sedang mengerjakan PR itu. Ya, dijadikan kalimat pasif. The homeworknya dijadikan subjek menjadi the homework. Nah, is-nya tetap tidak dipakai, tetap. Ya, karena is ini fungsinya sebagai auxiliary, tetap dipakai is. Ya, ingat ya, is-nya tetap dipakai. Kemudian doing-nya berubah jadi apa adikku? Doing-nya berubah, verb ing-nya berubah jadi verb 3. Verb ing-nya berubah jadi verb 3. Doing berubah jadi done. Rumus kalimat pasif tadi apa? Rumus kalimat pasif tadi seperti yang di atas ini ya. Ya, rumusnya apa? Nah, to be diikuti oleh verb 3. To be ada 8. Ingatkan itu ada ya. Itu rumusnya. Nah, jadi untuk kalimat pasif ya, sudah berapa contoh kita buat. Nah, kembali ke sini lagi adik-adikku ya. He is doing the homework. Saya ulang sekali lagi ya. Dirubah menjadi kalimat pasif. Pertama verb ing-nya berubah jadi verb 3. Doing jadi done. Kemudian to be-nya to be apa? Ya, karena sebelum dalam kalimat pasif ini ada auxiliary is, maka is harus diikuti oleh being sesuai dengan rumus di kolom sebelumnya. Is, am, are, was, were diikuti oleh being. Jadi adik-adikku jangan bingung. Ya. Is ini sebenarnya yang berfungsinya sebagai auxiliary, being ini sebagai to be. Walaupun dua-duanya termasuk auxiliary verb. Jadi kalau kita putar balikan tetap kita mampu menjawabnya ya. Kenapa? Karena kita mempelajari dari episode sebelumnya tentang auxiliary verb. Ya. Jadi yang nomor yang auxiliary-nya pakai is, am, are ini agak membingungkan ya. Makanya saya ulang lagi. Saya ulang sekali lagi ya. Apabila kalimat aktifnya ada auxiliary is, am, are, was, were ya. Apabila dalam kalimat aktifnya ada auxiliary is atau am atau are atau was atau were,
dalam kalimat pasifnya is, am, are, was atau were ini tetap dipakai, tetap digunakan dalam pasifnya. Kemudian yang kedua, verb ing-nya berubah menjadi verb 3 sebagai rumus dari kalimat pasif. Verb ing-nya berubah jadi verb 3. Nah, rumus kalimat pasif tadi apa? Verb 3 selalu diawali oleh to be, bukan to be yang ini, ya. Yang ini tetap dipakai karena kalimat aktifnya memakai to be is, ya. Nah, to be apa yang dipakai? Karena dia menggunakan is, maka otomatis to be-nya yaitu being, ya. Jadi kalau di sini is, am, are, was, were, ya. Ngerti kan? Sekali lagi biar jelas. Apabila kalimat aktifnya ada to be, is, am, are, was, were, ya. Kalimat aktifnya ada is, am, are, was, were, maka dalam kalimat pasifnya to be yang ini, ya, to be yang ini tetap dipakai. Contohnya dalam kalimat ini dia menggunakan to be is. Kalimat aktifnya menggunakan to be is. He is doing the homework. Ya, maka ketika dia dirubah menjadi kalimat pasif, to be is-nya tetap dipakai. Kemudian doing-nya berubah jadi verb 3 sebagai aturan dari kalimat pasif. Verb 3. Verb 3 selalu diawali oleh to be. To be yang mana? Nah, karena dia sudah ada kata is, am, are, was, were, yaitu dalam hal ini is, maka to be-nya being. Ya, jadi kalimat itu berbunyi the homework is being done by him. Pertanyaan selanjutnya, apa beda makna the homework is being done by him dengan the homework is done tanpa being? Nah, misalnya yang tadi, ya, yang nah, saya ulang lagi, ya. Pertanyaannya, apa beda makna kalimat pasif yang menggunakan to be being dengan yang tidak menggunakan to be being? Misalnya di bawah ini ada kalimat the homework is done by him. Being-nya dihilangkan. Being-nya kita coret. Apa beda maknanya dengan yang menggunakan being? Pasti ada beda. Kalau tidak ada perbedaan, itu apa dibuat? Bedanya gampang. Kalau yang menggunakan being ini, ya, dia mendapat awalan sedang. Ya, makna kalimatnya mendapat awalan sedang. Jadi kalimat ini terjemahannya PR itu sedang dikerjakan olehnya. Sedang dikerjakan olehnya. Yang mengandung makna sedang yaitu ing. Akhiran ing itu selalu diterjemahkan sedang. Ya. Nah, jadi being ini diterjemahkan sedang. PR itu sedang dikerjakan olehnya. Beda kalau being-nya saya hilangkan, saya coret, saya hapus. The homework is done, langsung done, tidak ada being. Maka terjemahnya PR itu dikerjakan olehnya tanpa mendapat awalan sedang. Jadi jelas kan? Nah, kalimat pasif ini adik-adikku sering terdapat dalam bahasa tertulis atau sering dalam cerita, ya, atau makalah. Biasanya selalu menggunakan kalimat pasif. Ketika adik-adikku sudah mempelajari cara merubah dari kalimat aktif menjadi pasif, atau dengan kata lain adik-adikku sudah tahu cara membuat dan makna dari kalimat pasif itu sendiri, maka ketika adik-adikku menerjemahkan wacana, cerita, atau apapun jenisnya yang sifatnya bahasa tertulis, maka adik-adikku mampu menerjemahkannya dengan tepat. Jangan sampai kalimat dalam cerita itu kalimat pasif, tapi adik-adikku terjemahkan dalam kalimat aktif. Ya. Banyak contohnya. Nanti kita kasihkan contoh paragraf atau cerita yang menggunakan pasif-pasif. Ya. Kemudian yang catatannya tadi, apabila ada being, dia
diterjemahkan dengan mendapat awalan sedang. Nah, yang selanjutnya bagaimana merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif yang tidak ada auxiliary. Adik-adik lihat kolom sini. Nah, di kolom ini, kolom pertama ini ya, no auxiliary verb. Ya. Bagaimana kalau kalimat aktifnya tidak mengandung auxiliary verb? Atau no auxiliary verb at all, tidak mengandung auxiliary verb sama sekali. Kalau kalimat aktifnya tidak mengandung auxiliary verb, adik-adikku cuma lihat kata kerjanya. Ya. Kalau kata kerja dalam kalimat aktif itu ya menggunakan verb 1 atau verb s, maka dia gunakan apa? Is, am, are. Kalau kalimat aktifnya menggunakan to be, kalau kalimat aktifnya tidak ada kata kerja dan dia menggunakan kata kerja bentuk kedua, maka dalam kalimat pasifnya to be yang digunakan adalah was atau were. Was atau were. Saya ulangi sekali lagi ya, supaya jelas. Rumus kalimat pasif itu adalah to be diikuti oleh verb 3. Nah, kita ada harus hafal ya rumus ini setelah dia mempelajari tayangan kita ini, ada harus hafalkan di luar kepala. Jadi ketika adik-adik menjawab soal atau menerjemahkan teks, adik-adik akan menjawab pertanyaan dengan lancar, dengan benar. Itu juga ketika menerjemahkan, maka adik-adik mampu menerjemahkan dengan lancar dan benar. Saya sudah hafal kan? Apa rumus kalimat pasif tadi? Kalau adik-adik belum hafal, lihat selain ini. Anda ada sasaran ini. To be plus verb 3, to be itu is MR, was were, be been being, plus ikut verb 3. Ini rumus kalimat pasif. Aturan to be yang dipakai selain yang di bawahnya. Yaitu apa? Apabila dia kalimat aktifnya ada auxiliary can, could, will sampai might, maka be yang dimasukkan tadi, be dalam rumus kalimat pasif tadi menggunakan to be. Nah, itu. Yang selanjutnya, apabila dalam kalimat aktifnya mengandung have, has atau had, maka to be dalam kalimat pasifnya menggunakan been, baru diikuti oleh verb 3. Apabila dalam kalimat aktifnya mengandung is, am, are, was, were, kalimat aktifnya mengandung is, am, are, was, were, maka is, am, are, was, dan were dalam kalimat pasifnya tetap dipakai atau masih dipakai. Nah, to be yang digunakan sebelum verb 3-nya yaitu to be being, sebelum verb 3-nya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kalimat aktifnya tidak ada auxiliary? Kalau tidak ada auxiliary, gampang. Lihat saja kata kerja dalam kalimat aktifnya. Kata kerja kalimat aktifnya menggunakan verb 1 atau verb s ya, maka dia menggunakan to be-nya menggunakan is, am atau were. Is, am atau are. Saya ulangi, is, am atau are. Kalau kalimat aktifnya menggunakan verb 1 atau verb s. Contoh, here lies the letter. Di sini verb apa? Verb s. Ada auxiliary dalam kalimat aktif? Tidak ada. Ya, karena tidak ada, lihat kata kerjanya. Kebetulan yang ini menggunakan verb s. Jadi to be dipakai apa? Antara 3, is, am, are. Sesuaikan saja dengan subjeknya. Ya. Jadi kalimat aktif berubah menjadi kalimat pasif. Here lies the letter berubah menjadi the letter is written by him. Ya. Verb s berubah menjadi verb 3. To be yang dipakai adalah to be. Nah, selanjutnya, kalau kalimat aktifnya tidak ada auxiliary verb, lihat kata kerjanya. Kenyataannya dalam kalimat aktif menggunakan verb 2, maka to be yang digunakan adalah was atau were. Was atau were. Baru verb 2-nya dirubah menjadi verb 3. Nah, itulah adik-adik gue rumus perubahan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kalimat pasif ini adik-adikku sering digunakan dalam bahasa tertulis. Bukan berarti dalam bahasa tertulis tidak boleh menggunakan kalimat aktif, bukan. Tapi sering menggunakan kalimat
pasti. Makanya sebelum adik-adik menerjemahkan teks atau wacana atau apapun jenisnya, cerita atau bahasa formal, adik-adikku terlebih dahulu paham dulu kalimat aktif dan pasif. Ya. Dengan mempelajari rumus-rumus yang saya berikan ini, if the God will, insya Allah adik-adik mampu menerjemahkan. Karena adik-adikku sudah paham rumusnya, sudah paham juga maknanya. Masih ada pertanyaan? Just write on comment space whatever you are going to ask me. Okay? Whatever you are going to ask me, just write on comment space. Okay? Adik-adikku sekalian, dimanapun adik-adik berada, nanti kita akan membahas soal-soal, ya, membahas soal-soal dalam maksud saya dalam episode selanjutnya. Seluruh soal-soal itu akan berhubungan dengan grammar yang kita sudah pelajari dari part 1, part 2, part 3 dan selanjutnya. Jadi ketika kita sudah banyak mempelajari grammar ya dalam tayangan saya ini, mulai dari part 1, part 2, part 3, part 4, dan seterusnya, nanti kita akan membahas soal apa? Soal masuk perguruan tinggi, misalnya ITB, UGM, soal masuk STAN, soal masuk Polri, atau kalau ada soal masuk BUMN, kita tampilkan semua. Dan soal itu tidak akan saya rubah redaksinya, kalimatnya tidak akan saya rubah. Satu kata pun tidak akan saya rubah, karena itu berbahaya. Saya ngambil dari mana? Dari buku pembahasan soal-soal. Nah, soal itu kita bahas ya, kita jawab, misalnya nomor 1 A, jawabannya A, kemudian di bawahnya kita jelaskan kenapa jawabannya A atau kenapa jawabannya B. Jadi bukan hanya kunci jawabannya yang kita jelaskan di slide kita, di episode kita ya. Yang penting itu alasan. Adik-adik tahu jawabannya tapi tidak tahu alasannya percuma. Ketika adik-adik tahu alasannya kenapa dijawab A, B, C atau D, berarti adik-adik sudah memahami grammar yang sudah kita bahas. Ada lagi yang nanya sama saya, kenapa kita harus belajar grammar? Kenapa tidak langsung komunikasi? I think it's impossible for you to be able to communicate in English without understanding grammar. Tanpa adik-adik memahami grammar, rasanya tidak mungkin. Ya? I think it's impossible for you to be able to speak English well without mastering English grammar. Rasanya tidak mungkin mampu berkomunikasi dengan benar ya, tanpa menguasai grammar. So, learn grammar, pelajari grammar, learn by heart a lot of vocabularies, and then practice. Jadi 3 proses yang harus ada dilakukan. Pelajari grammar, kuasai grammar, hafalkan banyak vocabulary, and practice. Once again, saya ulangi lagi. Learn English grammar, pelajari English grammar, learn by heart some or lot of vocabulary, and then practice your ability of grammar with your English teacher, with your father, your mother, your neighbor, your friend. The more you practice, the better you will be. The more you practice, the more easier someone else to understand whatever you are talking about. Why? Because your English grammar is correct grammatically. So, when you speak English grammatically is correct, someone else will be easier to understand. Whatever anything that you are talking about, it will be easier for someone else to understand. So, practice. Learn grammar, learn by heart, a lot of vocabulary, and practice your English. Thank you for your watching our video. I hope you can understand.
whatever explanation that I am explaining this time. So next time or next episode, I am going to give you some question. All of the question that will be given by me to you, of course, there is relationship with English grammar. Adik-adikku sekalian, terima kasih telah menonton video kami. Salam kompak, salam global. See you next time. Dadah.